Halo teman-teman bersaudara semua, salam seluas-luasnya. Kali ini kita akan kembali membahas sejarah dari kapal-kapal Pelni, dan saya sudah siapkan 4 bahan, yaitu KM Kelimutu, KM Bukit Siguntang, KM Lambelu, dan KM Tatamailau. Tapi setelah saya cabut nomor, yang keluar malah KM Kelimutu. Saya ulangi sampai 3 kali dan hasilnya tetap KM Kelimutu. Jadi kali ini kita akan membahas sejarah dari KM Kelimutu. Dan kapal ini adalah kapal pertama yang menjadi model video saya di YouTube. Waktu itu pada tahun 2012 di Tanjung Perak, Surabaya, dan lebih tepatnya sebelum pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya dipermak cantik seperti yang kita lihat saat ini. Saya masih ingat waktu itu KM Kelimutu berangkat dari Surabaya jam 3 sore dengan arah tujuan Bali. Setelah video KM Kelimutu ini saya posting di YouTube, barulah saya merekam KM Ciremai dan seterusnya untuk kapal yang lain. Buat yang belum tahu, KM Kelimutu ini adalah kembarannya dari KM Lawit, dan uniknya interior dalam kapal KM Kelimutu dan KM Lawit dibuat sama alias serupa saat kedua kapal ini melakukan peremajaan ulang kapal saat naik dok. KM Kelimutu ini dulunya sangat difavoritkan di wilayah Indonesia bagian timur, khususnya di wilayah Merauke, Agats, Timika, Bima, dan Makassar. Daripada makin penasaran, langsung aja kita bahas ya. By the way, sebelumnya jangan lupa untuk bilang terima kasih kepada nahkoda dan kru kapal yang sudah membawa KM Kelimutu ini dari Jerman ke Indonesia dengan selamat, sehingga kita bisa menikmati perjalanan kita dengan KM Kelimutu ini, dan pastinya kita punya kenangan juga dengan kapal KM Kelimutu ini. Dan untuk Pak nahkoda dan kru kapal yang sedang dinas di KM Kelimutu, selamat bertugas ya Pak, stay safe, sehat selalu. Video ini dibuat oleh saya sendiri, seorang laki-laki raksasa dengan tinggi 2 meter, 200 cm, dengan berat 115 kg, seorang raksasa yang pernah eksis di dunia entertainment, dunia film, dan seorang bakarman, Batak Karo Manado. Dan kita mulai dengan bumper video terlebih dahulu. Welcome aboard. KM Kelimutu. KM Kelimutu ini adalah kapal kelima yang dimiliki oleh PT Pelni yang dibangun pada tanggal 10 Oktober 1985 di galangan kapal Jos Elmeyer Werft, Papenburg, Jerman. Kapal KM Kelimutu ini selesai dibangun dan diluncurkan berbarengan dengan KM Lawit pada tanggal 19 April 1986. Kapal KM Kelimutu ini berangkat dari galangan Jerman pada tanggal 19 Juli 1986 dan tiba di Jakarta pada tanggal 8 Agustus 1986 setelah kurang lebih 27 hari berlayar dari Jerman yang melewati Selat Inggris, Selat Gibraltar, Laut Tengah, terusan Suez, Laut Merah, Aden atau Yaman, Samudra Hindia, Selat Sunda, Laut Jawa, dan tiba di Jakarta. Pada tanggal 30 Agustus 1986, kapal KM Kelimutu ini diresmikan dan langsung dioperasikan. Untuk lokasi peresmian kapal KM Kelimutu ini saya lupa, antara di Jakarta atau di Kupang.
Nama KM Kelimutu ini diambil dari nama Gunung Kelimutu yang terletak di Pulau Flores, Provinsi NTT, tepatnya di Desa Pemo, Kecamatan Kelimutu, Kabupaten ND. Selama aktif berlayar dari tahun 1986 sampai tahun 2021 saat ini, kapal KM Kelimutu ini sudah berlayar masuk dan singgah dari Kepulauan Anambas, Jakarta, Pontianak, Kumai, Sampit, Banjarmasin, Semarang, Surabaya, Bali hingga Kupang, Makassar, Ambon, hingga Merauke. Dan kapal KM Kelimutu ini belum pernah masuk ke wilayah Sorong sampai Jayapura. KM Kelimutu dan KM Lawit adalah kapal kembar yang dibangun secara langsung di galangan Jerman. Kapal KM Kelimutu ini memiliki panjang 99,8 meter dengan lebar 18 meter dan kedalaman kapal 4,1 meter. KM Kelimutu ini memiliki kecepatan maksimum 15,5 knot saat masih kondisi baru. Dan sekarang, kapal KM Kelimutu berlayar dengan kecepatan 10-11 knot. Untuk bobot KM Kelimutu adalah 6.400 gross ton. Godmother KM Kelimutu atau ibu pelindung untuk KM Kelimutu ini adalah Ibu Tin Soeharto. Sebelum teregistrasi di Jakarta pada tahun 2015, awalnya KM Kelimutu ini teregistrasi di Kupang. Rute awal KM Kelimutu ini berlayar dari Semarang menuju Banjarmasin, Surabaya, Padang Bayi Bali, Lembar, Ujung Pandang, Bima, Waing Apu, ND, Kupang. Rutenya pergi pulang. Setelah itu KM Kelimutu berganti rute dengan KM Tatamailau yang melayari dari Surabaya menuju Benoa Bali, Bima, Larantuka, Labuan Bajo, Dili, Kisar, Saumlaki, Tual, Dobo, Timika, Merauke. Rutenya pergi pulang. Tidak lama kemudian rute KM Kelimutu berganti dan melayani rute dari Surabaya menuju Benoa, Bima, Waing Apu, ND, Kupang, Dili, Kalabahi, Maumere, Makassar, Maumere, Kalabahi, Dili, Kupang, ND, Waing Apu, Bima, Lembar, Surabaya, Banjarmasin. Rutenya pergi pulang. Lalu KM Kelimutu ini merevisi rutenya dan melayari dari Surabaya menuju Benoa Bali, Bima, Makassar, Bau-Bau, Wanci, Ambon, Banda, Saumlaki, Tual, Dobo, Timika, Agats, Merauke. Rutenya pergi pulang. Pada tahun 2015, KM Kelimutu masuk ke Jakarta tepatnya saat Lebaran tahun 2015. Kapal KM Kelimutu ini berangkat dari Jakarta dengan tujuan Tanjung Pandan, Kijang, Letung, Tarempa. Dari Tarempa langsung ke Benoa Bali, Bima, Labuan Bajo, Makassar, Bau-Bau, Wanci, Ambon, Banda, Saumlaki, Tual, Dobo, Timika, Agats, Merauke, dan kembali lagi sampai ke arah Surabaya alias ke rute tetapnya. Pada tahun 2017 hingga saat ini, KM Kelimutu sudah berganti rute dan melayari dari Surabaya menuju Sampit, Semarang, Kumai, Surabaya, Kumai, Semarang, Sampit, Semarang, Karimun Jawa. Rutenya pergi pulang. KM Kelimutu ini memiliki total kapasitas penumpang 920 penumpang yang dibagi menjadi 14 penumpang untuk kelas 1, 40 orang untuk kelas 2, dan 866 orang penumpang untuk kelas ekonomi. Dan ABK KM Kelimutu sebanyak 84 kru kapal. Kapal KM Kelimutu ini memiliki 8 tingkat dek kapal. Untuk dek satunya merupakan ruang kamar mesin. Dek 2 adalah ruang kelas ekonomi dan ada kamar ABK kapal. Dek 3 adalah ruang kelas ekonomi. Dek 4 adalah ruang kelas ekonomi. Dan ada pantry atau dapur kapal di bagian tengah. Dek 5 bagian depan adalah ruangan kamar kelas 1 dan 2. Untuk ruangan kamar kelas 2 terletak di sisi sebelah kiri kapal. Dan untuk ruangan kamar kelas 1 terletak di sisi sebelah kanan kapal. Di bagian tengah adalah ruang makan penumpang kamar kelas 1 dan 2.
Dan di bagian belakang adalah ruang kelas ekonomi. Dek 6 bagian depan adalah ruangan perwira kapal, nahkoda, mualim, dan lainnya. Pada bagian tengah kapal terdapat ruang klinik kapal. Dan di bagian belakang terdapat musola. Dek 7 bagian depan adalah ruang anjungan kapal. Dan di bagian belakang terdapat kafetaria. Dek 8 adalah top deck dari KM Kelimutu. Untuk alat keselamatan yang ada di KM Kelimutu dilengkapi dengan 8 skoci yang ada di atas kapal yang dibagi menjadi 4 sisi kiri dan 4 di sisi kanan, 4 ukuran besar dan 4 ukuran kecil. Untuk skoci yang berukuran besar dapat menampung penumpang sebanyak 131 penumpang. Jika dikali 4 maka dapat menampung penumpang sebanyak 524 orang penumpang. Dan untuk skoci yang berukuran kecil dapat menampung penumpang sebanyak 60 orang penumpang. Dan jika dikali 4 maka dapat menampung penumpang sebanyak 240 orang penumpang. Jika ditotalkan secara keseluruhan, dapat menampung penumpang sebanyak 760 orang penumpang bisa masuk ke dalam skoci kapal. Dan tidak hanya itu saja, di dalam kapal KM Kelimutu ini juga terdapat life raft atau skoci kapsul dengan jumlah sebanyak kurang lebih 30 kapsul. Masing-masing skoci kapsul dapat menampung penumpang sebanyak 25 orang penumpang. Jadi, untuk alat keselamatan yang ada di KM Kelimutu ini sangat safety. Untuk bagian keamanan di dalam kapal KM Kelimutu ini dilengkapi dengan CCTV yang terletak di setiap sudut dek kapal dan akan diawasi oleh security kapal. Untuk tinggi dek di dalam kapal KM Kelimutu ini ternyata sama seperti di KM Lawit, yaitu 200 cm atau 2 meter. Jadwal dok KM Kelimutu biasa jatuh pada bulan Februari setiap tahunnya. Pada tahun 2015, kapal KM Kelimutu ini melakukan peremajaan ulang kapal saat naik ke galangan dok. Ada beberapa bagian yang direnovasi di dalam kapal seperti toilet kapal, penambahan wallpaper dinding kapal, hingga logo destinasi wisata Let's Go to Wakatobi pada lambung kapal. Namun sayangnya, cat destinasi wisata Let's Go to Wakatobi hanya bertahan selama kurang lebih 1,5 tahun saja, lalu diganti menjadi Let's Go to Karimun Jawa. Dan sayangnya lagi, cat destinasi wisata Let's Go to Karimun Jawa juga tidak bertahan lama, hanya bertahan kurang lebih 2 tahun saja dan dihapus dari lambung kapal. Pada saat wabah COVID-19 melanda dunia di tahun 2020, kapal KM Kelimutu port stay di Semarang pada tanggal 19 April tahun 2020 dan kembali berlayar pada tanggal 5 Juli tahun 2020. Pada bulan September tahun 2021, KM Kelimutu kembali singgah ke Jakarta. Kapal KM Kelimutu berangkat dengan rute dari Surabaya menuju Kumai, Pontianak, Jakarta, Semarang, Kumai, Semarang, Sampit, Surabaya. Saya tidak tahu apakah ini nantinya akan menjadi rute tetap KM Kelimutu atau tidak, alias hanya sementara saja. Dan berikut ini adalah artikel berita untuk kapal KM Kelimutu ini.
Itu tadi adalah sepenggal sejarah dari kapal KM Kelimutu. Apakah kalian ada yang pernah naik kapal KM Kelimutu ini? Coba tulis pengalaman kalian dengan KM Kelimutu ini di kolom komentar di bawah ini ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Utamakan share atau bagikan video ini ke semua sosial media kalian. Dan kita akan ketemu lagi di video berikutnya. Untuk video lainnya terkait dengan pelayaran kapal Pelni, teman-teman silahkan cek di library playlist yang ada di channel saya ini. Di channel saya ini ada playlist info kapal Pelni, histori kapal Pelni, melihat isi dalam kapal Pelni, dan juga ada 100 video kapal Pelni lainnya. Karena hanya di channel saya ini yang memiliki info lengkap dan akurat seputar pelayaran kapal Pelni. Silahkan kalian klik tombol merah yang ada di channel saya ini, atau klik foto saya yang ada di pojok kanan bawah yang ada di video ini. Dan jangan lupa aktifkan loncengnya. Dan juga follow akun Instagram saya yang ini. Kalau teman-teman ingin melihat video yang tidak bisa saya upload ke YouTube, kalian bisa menontonnya di IGTV milik saya. Kalau kalian punya Patreon, follow juga akun Patreon saya yang ini. Dan kita akan ketemu lagi di episode yang akan datang. Salam seluas-luasnya.